بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jal, atau raudun min riyadil jannah, yakni hilaqud dzikri, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan ring salam tak lupa saya haturkan kepada baginda alam Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam diciptakan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada yang hak dan ada yang batil. Dan ini takdir Allah Azza wa Jal akan berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Di mana yang hak dengan yang batil tidak mungkin dicampur dan pasti akan saling bermusuhan. Begitu juga kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, di mana seluruh para nabi dan rasul Allah jadikan musuh-musuh bagi mereka. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam Allah jadikan musuh-musuh dari kaumnya, sehingga Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku akan dikalahkan, maka tolonglah aku. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh dengan mengirim tupan yang sangat besar, sehingga tidak ada satupun yang selamat kecuali Nuh dan sedikit pengikutnya yang ikut dalam perahu keselamatan. Begitu juga nabi-nabi yang lain, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, harus berhadapan dengan raja yang zalim, Namrud,
satu di antara 4 raja yang menguasai dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala bekali Ibrahim dengan mukjizat-mukjizat sehingga Ibrahim mampu mengalahkan raja yang zalim ini. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wasalam harus berhadapan dengan Fir'aun. Begitu juga Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dan yang terakhir Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam musuh-musuh dakwah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan kufarul Quraisy yang berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi berkat pertolongan Allah Azza wa Jalla, 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan itu terus sehingga beberapa generasi sahabat, generasi tabi'in, bahkan generasi tabi'ut tabi'in, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, generasiku dan sahabatku, thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu zaman keemasan ini sudah berlalu dari kita. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan, "Lan yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluha awwaluha." Tidak mungkin umat ini jaya sampai kejayaan ini dikembalikan kepada kejayaan yang pernah diraih oleh umat-umat awal dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kejayaan itu sudah berlalu dari kita. Kalau kita ingin berjaya, maka kembalikan kejayaan itu kepada sumber agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah takdirkan ikhwatu fiddin bahwa umat semakin jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaannya tidak semakin baik, bahkan cenderung semakin buruk. Dan itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Bahkan akan datang zamannya, kata Rasul, setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya umat yang semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semakin baik, tapi kondisinya akan semakin buruk. Dan kita lihat ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, banyak prediksi-prediksi Nabi 14 abad yang silam itu terjadi hari ini. Saya akan contohkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir umat-umat mengepung kalian dari segala arah, seperti mengerubunginya manusia yang sedang lapar pada satu meja hidangan yang penuh dengan makanan. Maka di sini ikhwatu fiddin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memprediksi bahwa umat Islam ini akan dikepung dari segala arah, dari barat, dari timur, dari utara dan dari selatan, seperti rombongan orang-orang yang lapar kemudian mendapati satu meja hidangan penuh dengan makanan. Anda bisa bayangkan, kalau ada satu meja makanan penuh dengan makanan, kemudian datang orang-orang yang lapar, apa yang terjadi? Maka mereka pasti akan berebut kepada makanan itu. Itulah kondisi umat Islam di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nanti
umat Islam akan dikepung, akan dikerubungi dari berbagai macam arah oleh umat-umat di luar daripada Islam. Dan ini membuat heran para sahabat. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW dan para sahabat justru musuh-musuh Islam, mereka diberikan rasa takut oleh Allah Azza wa Jalla sejauh 1 bulan perjalanan apabila mereka berjumpa dengan kaum muslimin. Kata Nabi SAW bahwa mereka diberikan ketakutan musuh-musuh Allah di zaman Rasul masirata syahrin, seperti orang berjalan 1 bulan. Coba kalau Anda berjalan 1 bulan, jalan kaki saja, sampai di mana? Jangan ada lautan, darat semuanya. Tidak berhenti selama 1 bulan. Sejauh itulah musuh-musuh Islam di zaman Rasul takut kepada umat Islam. Sehingga para sahabat heran. Bagaimana bisa umat Islam akan dikepung oleh musuh-musuh Islam di akhir zaman ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, ketika sahabat Rasul SAW mengatakan, amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah ketika itu kami sedikit jumlahnya? Dan musuh-musuh Islam mayoritas, sehingga yang minoritas ini dikepung oleh umat yang mayoritas. Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum yawma idzin kathirun. Bahkan kalian pada waktu itu adalah umat yang mayoritas, adalah umat yang banyak jumlahnya. Akan tapi banyak tapi centang perenang, banyak tidak punya kekuatan, banyak dianggap remeh oleh musuh-musuh Islam, banyaknya tidak memiliki wibawa. Dan ketika itu kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan ketika itu Allah mencabut pada dada-dada musuh-musuh kalian, pada hati-hati musuh kalian, al-mahabata minkum, rasa gentar kepada kalian, rasa takut kepada kalian, rasa hormat kepada kalian. Allah cabut dari dada-dada musuh-musuh kita, sehingga mereka menganggap kita ini enteng, kita ini lemah, kita tidak berdaya, kita tidak bisa melawan. Karena Allah cabut pada diri musuh-musuh kita rasa takut dan gentar kepada umat Islam. Bahkan yang lebih parah lagi kata Nabi, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahnu. Allah Subhanahu wa taala setelah mencabut rasa takut dari dada-dada musuh Islam, justru Allah lemparkan penyakit wahan kepada kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian terlalu cinta dunia, kalian terlalu ambisi kepada dunia, dan kalian takut resiko, kalian takut kematian. Maka ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, musuh-musuh mengepung dari segala arah. Perhatikan sabda Nabi ini dan kita rasakan hari ini. Bagaimana sekarang ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika ada sebagian orang yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari yang ada di tangan kita, kemudian melontarkan satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat, hanya satu kalimat, bahwa umat Islam ini dibohongi oleh Al-Quranul Karim. Ini baru satu kalimat ikhwatu fiddin. Tapi apa yang terjadi ikhwatu fiddin?
Ternyata kalimat ini membangkitkan semangat kaum muslimin. Gara-gara satu orang, jutaan manusia bangkit. Gara-gara satu orang, jutaan manusia bangkit dari rumah-rumah mereka, keluar dari rumah-rumah mereka. Padahal baru satu orang. Kenapa yang satu orang ini bisa membangkitkan seluruh umat manusia, seluruh umat Islam? Kenapa baru bergerak? Dan ini baru kalimat. Sementara yang ada di hati-hati manusia yang benci kepada Islam, wa ma tukhfi sudurihim akbar, dan yang disembunyikan oleh dada-dada mereka lebih besar dari apa yang mereka ucapkan. Antum jangan salah. Yang diucapkan saja sudah menyakitkan. Maka yang ada pada hati-hati mereka itu lebih besar agendanya daripada apa yang diucapkan oleh mulutnya. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wala tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha selamanya orang-orang Yahud, dan tidak akan redha selamanya orang-orang Nasrani sampai kita umat Islam tunduk kepada mereka. Selama kita tidak tunduk kepada mereka, selama itu mereka tidak akan rela dan redha kepada kita dan akan terus mengepung kita. Lihatlah hari ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang-orang di luar daripada Islam berusaha untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Dan itu sudah berhasil. Berhasil. Umat Islam didangkalkan akidahnya. Mana buktinya? Surah Al-Maidah ayat 51 ikhwatu fiddin. Ini sudah dibaca sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Banyak para ustadz yang membaca ayat ini. Bahkan mungkin antum yang menyelesaikan surah Al-Maidah, setiap khataman Al-Quran di bulan Ramadan, pasti antum akan melalui ayat ini. Tidak mungkin antum melewati Al-Maidah 51 ketika antum membaca surah Al-Maidah. Pasti antum melewati ayat ini. Artinya ayat ini sering kita baca. Namun ada sebagian orang, mungkin sebagian da'i, mungkin sebagian ustaz, terkadang takut menyampaikan karena disangka ada misi politik. Padahal surah Al-Maidah ini bagian daripada Al-Quran yang harus disampaikan kepada umat Islam. Kenapa baru bangkit hari ini? Menunjukkan dangkalnya akidah kaum muslimin. Tapi ikhwatu fiddin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kaum muslimin sebagian besar masih melihat Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka bangkit untuk membela Al-Qur'anul Karim. Akan tapi ikhwatu fiddin, isi Al-Quran bukan hanya sebatas Al-Maidah 51. Tapi isi Al-Quran itu 6014 ayat kurang lebih dalam Al-Quran. Semuanya berisi tentang masalah hukum, masalah ibadah, masalah perintah, dan masalah larangan. Sehingga kalau kita marah kepada para penista Al-Quran, maka kita juga harus marah kepada para penista akidah. Kita juga harus marah para penista agama yang lainnya. Bukan hanya orang-orang yang melecehkan Al-Quran saja kita marah, ikhwan. Kalau kita bisa melihat ikhwatu fiddin pelecehan umat Islam terhadap akidah yang kita anut hari ini, dari kesyirikan yang bertebar di tengah-tengah masyarakat, kenapa Anda tidak marah? Banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka masih datang ke dukun-dukun. Mereka masih percaya kepada paranormal.
Kenapa Anda tidak marah kepada paranormal yang telah menyeret akidah umat Islam dan menyesatkannya, bahkan mengkufurkannya? Kenapa tidak dilakukan demo besar-besaran untuk mendemo paranormal yang telah menyesatkan akidah kaum muslimin, bahkan memurtadkan sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian kaum muslimin harus mati dalam kondisi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya kita harus marah juga. Ya, kita marah ketika Al-Quran diinjak dan dinistakan. Tapi kita juga harus lebih marah kepada orang-orang yang menista akidah umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu fenomena ini ikhwatu fiddin haruslah kita mencari benang merahnya. Apa sih penyebabnya? Hadis ini ikhwatu fiddin yang saya baca menyebutkan sebagian kecil penyebab lemahnya umat Islam, sehingga umat Islam tidak mudah bangkit dan cenderung untuk dikalahkan oleh umat sebelum Islam, umat di luar daripada Islam. Karena sampai hari ini umat Islam ini dijajah akidahnya, dijajah akhlaknya, dijajah pakaiannya, dijajah makanan dan minumannya. Anda bisa perhatikan ikhwatu fiddin, hal yang kecil saja, masalah makanan dan minuman, umat Islam ini dijajah. Berapa banyak makanan dan minuman yang diharamkan Allah kemudian dilabelkan halal dan itu dikonsumsi kaum muslimin. Dan itu beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Khamar dicampur kepada makanan, khamar dicampur kepada minuman. Bahkan yang lebih sayang, ada yang memalsukan label halal supaya bisa dijual belikan dan dikonsumsi kaum muslimin. Dalam hal pakaian juga demikian. Lihatlah wanita-wanita muslimah kaum muslimin yang pada hari ini lebih banyak orang-orang yang membuka aurat mereka daripada orang yang menutup aurat mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, apabila ada seorang muslimah yang berusaha untuk menutup aurat mereka sesuai dengan anjuran syariat Islam, yang ada justru diolok-olok, bahkan kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang menakutkan, sehingga orang tidak mau berpakaian seperti itu karena takut dituduh teroris. Bahkan ikhwatu fiddin, media-media pertelevisian atau medsos yang lainnya lebih banyak dikuasai oleh orang-orang kufar, orang-orang munafik, daripada orang-orang Islam yang betul-betul kembali kepada agama yang benar. Dan Anda bisa saksikan acara-acara televisi apa yang terjadi. Yang terjadi menyesatkan kaum muslimin. Manfaatnya tidak lebih besar daripada madaratnya. Dan itu salah satu kekuatan mereka untuk menggiring umat Islam, minimalnya walaupun umat Islam tidak murtad, tetapi mereka dijauhkan daripada Islam itu sendiri. Dan itu sudah ma'ruf. Bahkan banyak orang-orang yang KTP-nya Islam sampai hari ini usianya sudah 40-50 tahun, mereka tidak pernah sholat. Bahkan mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan ada seorang nenek-nenek yang usianya sudah 60-70 tahun belum bisa menutup aurat. Padahal mereka muslimah. Bapak-bapak mereka juga muslimah, muslim dan muslimah. Bahkan nenek buyut mereka juga muslim dan muslimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penyebab utama sebenarnya ikhwatu fiddin disebutkan oleh para ulama karena kejahilan yang merata. Karena kejahilan itu menghancurkan, sebagaimana ilmu membangun. Kejahilan yang merata, kejahilan tentang akidah, kejahilan tentang ibadah, kejahilan tentang hukum muamalah dalam Islam.
Sehingga ketika umat Islam ini jahil, tidak berusaha untuk belajar, apa yang terjadi? Yang terjadi, banyak syariat-syariat Islam dilanggar oleh mereka, mulai daripada akidah sampai kepada bab muamalah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, karena kaum muslimin hari ini sebagian besar tidak mengagungkan Al-Quran, sehingga wajar kalau seandainya muncul di mana-mana orang-orang yang menistakan Al-Quran. Padahal kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalianlah orang-orang yang ta'allama al-Quran, orang yang belajar kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, wa 'allamah, dan mendakwahkan Al-Quran. Mestinya kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran, tapi banyak kaum muslimin menyentuh saja tidak. Bahkan ada seseorang yang menjadikan mahar pernikahannya mushaf Al-Quran, tapi tidak pernah dibaca sampai Allah jemput ke liang lahat. Jadi kalau seandainya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kemudian muncul orang-orang kafir yang mereka berusaha untuk menistakan agama Islam, itu sudah wajar. Karena umat Islam sudah jauh daripada Islam, jauh daripada Rabbnya, jauh dari ketakwaan, tidak sabar di dalam mempelajari Al-Quran dan berusaha mendakwahkannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, kata Allah, sabar mempelajari Al-Quran, sabar memahami Al-Quran, sabar dalam mempelajari Islam, kemudian membawa ketakwaan daripada hasil itu semua, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, kata Allah. Maka makar mereka, makarnya orang-orang kafir, tidak mungkin bisa mencelakakan kamu, memberikan madarat kepada kamu sedikit pun. Mereka tidak berani menistakan agama. Orang kafir tidak akan berani menistakan agama Islam, menistakan Al-Quran, menistakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika umat Islam ini sabar untuk mendalami syariat ini, kemudian dari kesabaran itu bertingkat menjadi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka musuh-musuh Islam akan takut kepada kita. Musuh-musuh Islam akan takut kepada kita, ikhwati fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat di zaman dahulu, sebenarnya para penista ini sudah ada sejak zaman Nabi. Kita tidak heran kalau memang orang-orang kafir kemudian mereka menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah, itu sudah wajar. Karena mereka memang musuhan dengan umat Islam, walaupun dohirnya bersahabat. Dahulu ada orang-orang munafik, ikhwatu fiddin, di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, perang Tabuk, ketika Nabi SAW beristirahat di tengah jalan, maka Nabi SAW dan para sahabat berkumpul di tempat lain, sebagaimana orang-orang munafik berkumpul di tempat lain. Dan ini menunjukkan bahwa al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu akan bergabung sesuai dengan seragamnya. Kalau dia memang para sahabat Rasul, maka mereka akan berkumpul dengan Nabi SAW. Tapi kalau mereka orang-orang munafik, maka mereka akan berkumpul bersama orang-orang munafik. Karena munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Karena sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan syariat Nabi, memperjuangkan syariat Nabi, dan mati di atas syariat Nabi. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak beriman dengan syariat Nabi. Mereka bukan sahabat Nabi.
Ketika itu orang-orang munafik sedang bersendau gurau sesama mereka, menghina sebagian qurra, sebagian pakar-pakar Al-Quran di zaman sahabat Rasul. Ketika itu orang-orang munafik mengatakan, ma ra'ayna arghaba butunan wala ajbana indal liqa min haula. Orang-orang munafik mengatakan, ma ra'ayna, kami tidak pernah melihat, kata mereka, arghaba butunan, orang yang paling rakus dalam dunia dan orang yang paling penakut ketika berjumpa dengan lawan atau musuhnya kecuali mereka. Diisyaratkan kalimat ini kepada qurra, kepada pakar-pakar Al-Quran, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di situ. Maka Jibril datang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penistaan orang-orang munafik terhadap para qurra, para pakar-pakar Quran. Maka Nabi SAW memanggil mereka. Apa yang kalian katakan tadi? Orang-orang munafik mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya main-main saja. Saya hanya sendau gurau saja, nggak ada maksud apa-apa kok. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka sebab mereka menista para qurra, la yaqulunna, sungguh mereka akan mengatakan, innama kunna nahudu wa nal'ab, kami hanya sendau gurau, kami hanya main-main. Tapi apa kata Allah kepada Rasul? Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang main-main, yang telah menista agama itu. Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian berani menista mereka? La ta'tadiru, jangan pernah cari alasan kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kalian kufur setelah datang keimanan kepada kalian. Lihat, ini kondisi orang-orang munafik di zaman Rasul. Maka rupanya orang-orang munafik di zaman Rasul itu pun muncul di zaman sekarang. Ketika ada orang-orang kafir menista agama Islam, sebagian orang-orang munafik ini membela dan mengatakan, oh mungkin dia tidak sengaja, dia tidak ada niat menista, mungkin dia keceplosan ngomong, sesungguhnya dia itu orang baik, tidak mungkin dia mengucapkan seperti itu. Buat apa Anda membela orang kafir? Pertanyaannya, kenapa Anda bela-bela musuh-musuh Allah? Bukankah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un? Mau menista karena Anda main-main atau sendau gurau? Mau menista karena Anda serius atau memang sengaja Anda menista? Tetap saja, kalau yang Anda nistakan adalah Allah, yang Anda nistakan adalah Al-Quran, yang Anda nistakan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini kalau diucapkan orang Islam, dia telah kufur. Bagaimana kalau yang mengucapkannya bukan Islam? Apalagi yang kita katakan? Kalau yang mengucapkannya umat Islam saja dia kufur, ikhwan. Bagaimana kalau dia jelas-jelas orang kafir menista umat Islam? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam apabila melihat para penista agama. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, presiden munafik Madinah, ketika pulang dari peperangan, ketika itu dia merasa bahwa Nabi SAW dan sahabatnya akan kalah dalam perang tersebut, sehingga dia keluar bersama pasukannya dan hendak kembali ke Madinah dan mengatakan, la irraja'na ilal madinati la nukhrijannal a'azzu minhal adhal.
Kata Abdullah bin Saba ini, tokoh munafik, kalau kita kembali ke Madinah dan orang-orang itu kalah dalam peperangan, maka pasti di Madinah orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya orang-orang yang mulia adalah orang-orang munafik, dan orang-orang hina maksudnya adalah Rasul dan para sahabatnya. Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan para pengikutnya orang-orang munafik. Tapi Allah tidak tinggal diam dalam melihat para penista agama. Allah utus Jibril, kemudian memberitahu Nabi SAW apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Sehingga sebagian para sahabat ada yang tahu. Bahkan saking takutnya, kalau seandainya sebagian sahabat dikatakan munafik, mereka datang kepada Hudzaifah bin Yaman, karena Hudzaifah bin Yaman menyimpan catatan nama-nama orang-orang munafik. Karena Hudzaifah bin Yaman sirrun Nabi, orang yang merahasiakan seluruh rahasia Nabi, dan tidak ada sahabat kecuali Hudzaifah yang tahu. Sampai Umar datang pada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, asammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula?" Wahai Hudzaifah, apakah Nabi menyebut namaku dalam catatanmu sebagai orang munafik? Kata Hudzaifah, "Tidak ya Umar, tidak." Maka orang-orang pun, para sahabat pun berlomba-lomba mendatangi Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mendaftarkan diri memenggal leher Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Marah para sahabat. Sehingga kalau hari ini kaum muslimin marah ketika agamanya dinista, ketika Al-Quran dinista, ketika Rasulnya dinista, itu sudah wajar. Dahulu para sahabat memberikan contoh kepada kita marah ketika tokoh munafik menista agama Islam. Marah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Da'ni adrib unuqa ya Rasulullah." Biarkan aku akan penggal lehernya. Tapi Islam adalah agama yang rahmah. Tidak lantas Rasul mengatakan, "Ya penggal saja." Tidak. Kalau seandainya agama ini seperti itu, ikhwatu fiddin, tentu leher orang-orang munafik sudah tidak ada lagi di tubuh-tubuh mereka. Apalagi orang kafir. Tapi Islam tidak mengajarkan kekerasan. Nabi hanya mengatakan, "La ya Umar, la'allan nas yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Jangan ya Umar, nanti orang mengira bahwa Muhammad membunuh salah seorang sahabatnya. Karena sebagian besar manusia tidak bisa membedakan mana munafik, mana sahabat ketika itu. Karena nama-namanya dirahasiakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Inilah ajaran Islam. Ajaran Islam agama yang rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua tadi saya katakan, sebagian besar kaum muslimin kurang mengagungkan Al-Quran sehingga muncul para penista Al-Quran. Kemudian yang ketiga, padamnya api jihad. Karena ada sebagian ustadz, sebagian da'i yang takut menyampaikan bab jihad, dikiranya kalau menyampaikan bab jihad itu langsung dituduh teroris. Padahal jihad ini bagian daripada syariat Islam. Bahkan Rasul mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah." Jihad itu urusan tertinggi dalam Islam. Dan Allah katakan, "Wala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira." Dan jangan pernah Anda mentaati orang-orang kafir, tapi lawanlah mereka dengan jihad, dan jihad yang besar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini turun di kota Mekah, di mana belum ada jihad dengan mengangkat senjata. Lalu jihadnya dengan apa? Jihadnya dengan Al-Quran, jihadnya dengan akhlak,
jihadnya dengan sunnah Rasul. Sampaikan Al-Quran kepada mereka, sampaikan sunnah-sunnah Rasul kepada mereka, biar tidak salah paham terhadap agama Islam ini, biar tidak menista tentang Islam ini. Makanya ketika Nabi SAW dicaci maki oleh orang-orang kafir di Taif, jawaban Nabi hanya mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu saya ini nabi mereka, saya rasul mereka, tentu mereka tidak akan mencela saya. Karena mungkin Islam belum sampai kepada mereka. Karena belum sampainya kepada mereka, sehingga mereka berani kemudian menganggap bahwa Al-Quran itu bukan pedoman kaum muslimin, kemudian mengatakan bahwa umat Islam dibohongi oleh pedomannya sendiri, Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ikhwatun fid din, menjaga Al-Quran ini langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Walaupun orang-orang kafir berusaha untuk menggembosi umat Islam dengan cara menistakan Al-Quran, sesungguhnya yang menjaga Al-Quran bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bentuk penjagaan Allah, pertama Allah telah menjaga Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, Allah jaga Al-Quran di Baitul Ma'mur. Yang ketiga, Allah jaga Al-Quran di dada-dada kaum muslimin, sehingga masih banyak umat Islam yang mereka menghafal Al-Quran, karena Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga Al-Quran dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mereka berusaha menyampaikan Al-Quran sebagaimana ketika Al-Quran turun kepada Rasul dan di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW. Alhamdulillah, Al-Quran masih dijaga oleh umat Islam. Maka walaupun umat di luar Islam berusaha menista Al-Quran, maka Al-Quran tetap terjaga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjaga Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 sebab. Kemudian sebab yang keempat, selain hilangnya ruh jihad, hilangnya persatuan umat Islam. Hilangnya persatuan umat Islam. Padahal persatuan itu bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya. Tentu yang dimaksud persatuan di sini bersatu di atas Al-Quran dan bersatu di atas sunnah yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Yang keduanya sudah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian juga yang selanjutnya, karena lemahnya kaum muslimin secara ekonomi, secara media. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ekonomi hari ini dikuasai oleh Barat, dikuasai oleh orang-orang kafir. Begitu juga media, sehingga mudah menggiring dan menakut-nakuti kaum muslimin. Apalagi kalau seandainya umat Islam itu minoritas dan hidup di tengah-tengah orang-orang kafir yang mayoritas, maka akan lebih terasa penindasannya. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, di Burma sana. Bukan hanya ditekan secara ekonomi, tapi mereka diusir, dibantai, dikejar, sehingga mereka tidak tahu harus kemana pergi. Ma'asyiral muslimin, itu
minoritas di tengah umat mayoritas kafir. Tekanannya terasa. Karena yang mayoritas saja itu bisa ditekan, muslim yang mayoritas seperti negeri kita saja bisa ditekan oleh orang-orang kufar, apalagi minoritas. Itulah rahmatan lil alaminnya Islam, ikhwatu fiddin. Kalau ada orang kafir hidup di tengah-tengah mayoritas Islam, aman dia. Lihat di negeri kita, orang-orang Islam mayoritas. Bahkan konon ada sebagian pakar mengatakan 90% umat Islam di negara kita ini mayoritas. Dan hanya 10% dari non-muslim. Tapi yang 10% ini bisa damai. Mereka bisa berbisnis, mereka bisa hidup rukun bertetangga, bahkan mereka bisa menjadi tokoh-tokoh masyarakat dan begitu seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa tidak di Burma sebagaimana yang terjadi di negeri kita? Karena kita ini beragama Islam. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, kedamaian. Islam tidak mengajarkan kerusuhan. Tetapi agama di luar Islam, Anda bisa nilai sendiri. Apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, apa yang terjadi di Suriah dan negara-negara timur sana. Umat Islam ditindas, diboikot, dibunuh, diusir, sampai tidak tahu harus kemana perginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas bahwa ikhwatu fiddin yang dimuliakan, yang harus kita bangkitkan hari ini sebenarnya, supaya umat ini kembali menjadi umat yang jaya, kembali menguasai, kembali memiliki kekuatan, mampu menggetarkan musuh-musuhnya. Kata para ulama, kembalilah kepada akidah yang benar. Kembalilah kepada Islam yang awal. Kembalilah kepada Al-Quran, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada pemahaman salafun saleh. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, apabila kalian sudah berekonomi dengan ekonomi ribawiyah, berbisnis dengan bisnis ribawiyah, berdagang dengan dagang ribawiyah, karena negeri kita ini, bank-bank yang ada di negeri kita ini, terutama bank-bank konvensional, adalah bank-bank ribawiyah. Dan mayoritas kaum muslimin masih berhubungan dengan mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i." Ini kinayah daripada kalian sibuk bekerja, sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan kantornya, sehingga tidak ada waktu untuk mempelajari agama. Ditambah-tambah kata Rasul, "Wa taraktumul jihad." Setelah itu kalian tinggalkan jihad. Ruh jihad sudah tidak ada lagi. Kebencian kepada orang-orang kafir sudah tidak ada lagi. Yang ada kemudian menambatkan wala kepada mereka, meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir. Maka Allah katakan, "Sallatallahu alaikum dhullan." Kalau sudah kondisinya seperti ini, Allah akan hinggapi kepada kalian kelemahan, kehinaan, sampai Allah cabut kehinaan ini ketika kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat, agama yang awal kalian. Agama yang awal adalah agama Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini kejayaan Islam. Kembalikan umat ini kepada Islam yang benar. Maksudnya Islam
dari sumbernya. Sebagaimana perkataan Imam Malik di awal tadi, lan yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Kemudian yang kedua, bangkitkan akidah di tengah kaum muslimin. Ketika orang-orang datang mendangkalkan akidah kaum muslimin, maka kita datang, kita bangun akidah kaum muslimin. Kita jelaskan tauhid kepada kaum muslimin. Kita jelaskan akidah yang benar kepada kaum muslimin. Bahwa ini adalah syirik, tidak boleh dilakukan. Itu syirik menyekutukan Allah. Itu syirik bisa masuk ke dalam neraka. Itu syirik bisa mengekalkan orang dari sorga, mengekalkan orang dari neraka. Ini syirik yang merupakan kezaliman yang sangat besar. Jelaskan kepada umat bahwa tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa kesyirikan. Karena selama kesyirikan masih menghinggap di tengah-tengah umat Islam, maka semakin kelemahan umat Islam akan semakin terus dan tidak mungkin bangkit selama-lamanya. Karena akidah ini yang membangkitkan umat Islam. Rasul 10 tahun berdakwah di kota Mekah hanya menyampaikan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Baru setelah periode hijrah ke kota Madinah, terbangun daulah Islamiyah setelah kokoh akidah mereka. Bangun akidah. Yang ketiga, cintakan manusia kepada nabinya. Cintakan manusia kepada syariat nabinya. Karena kalau seandainya ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seseorang sudah tidak cinta lagi kepada nabinya, kemudian membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah diajar nabinya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kehinaan itu berlaku kepada orang-orang yang menyelisih sunnahku. Kehinaan itu akan berlaku di tengah-tengah umat Islam bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka selama ini ketika umat menyelisihi dan tidak cinta kepada nabinya, maksudnya kecintaan kepada nabi bukan hanya sekedar syair-syair dan bait-bait pujian. Cinta kepada nabi bukan hanya sekedar salawat-salawat saja, tapi cinta kepada nabi sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian merasa cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnahku, cintai aku, cintai sunnahku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Tanamkan kecintaan. Dahulu para sahabat Rasul sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Perhatikan kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud, ketika dihabarkan bahwa Nabi SAW meninggal dunia, maka Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, wallahi lamma sami'tu anna Muhammadan qutil faka'anna ruhi kharajat min jasadi. Demi Allah, kata Hatib, ketika aku mendengar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh, mati, seolah-olah ruhku keluar dari jasadku karena kecintaan Hatib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqa'tu aini ala aini Rasulillah, ketika pandanganku berjumpa dengan pandangan Rasul, artinya Rasul masih hidup, maka Hatib bahagia, langsung menghampiri Nabi SAW dan menanyakan keadaannya, yang ketika itu Rasul sedang berdarah-darah mukanya dan hancur gerhamnya, sehingga Rasul harus mengusap wajahnya berkali-kali karena banyak darah di mukanya. Ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, man fa'ala bidzalika ya Rasulullah, siapa yang melakukan ini kepada anda wahai Rasul? Siapa yang berani melakukan ini kepada anda wahai Rasul? Lihat bagaimana pembelaan Hatib kepada Nabi SAW. Siapa yang melakukan ini kepada anda wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, Utbah bin Abi Waqqas. Yang melakukan inilah Utbah bin Abi Waqqas.
Maka Hatib bin Abi Baltah mengatakan, aina huwa, di mana dia? Maka Rasul mengatakan, dhahaba ila jihatim ma, dia pergi ke arah sana. Maka Hatib bin Abi Baltah memacu kudanya, memegang pedangnya. Kemudian dari kejauhan dia tampak Utbah bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, fa akhadtu sayfi, aku hunus pedangku. Fa idza hiya illa darbah wahidah. Maka demi Allah, hanya satu tebasan saja. Fasaltu ra'sahu an jasadi, aku berhasil melepaskan kepala dari lehernya. Fa akhadtu ra'sahu wa salbahu wa sayfahu faraja'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ambil kepalanya, aku ambil pedangnya, aku ambil barang-barangnya, dan aku kembali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, laqad qataltu aduwallah, fahahada ra'sahu wa sayfahu wa salbahu. Ya Rasulullah, demi Allah, aku telah membunuh musuh Allah. Ini buktinya, ini pedangnya, ini kepalanya, dan ini barang-barangnya. Kata Nabi SAW, khud sayfahu wa salbahu watruk ra'sahu. Kata Nabi, ambil pedang dan barangnya, tinggalkan kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma rda Hatib bin Abi Baltah, Allahumma rda Hatib bin Abi Baltah. Ya Allah, berikan keridhaanmu kepada Hatib bin Abi Baltah, berikan kerelaanmu kepada Hatib bin Abi Baltah. Demi Allah, kata Hatib, Nabi mendoakan 2 kali agar Allah memberikan redhonya kepadaku. Itu bukti kecintaan para sahabat, membela agama Rasul, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu di perang yang sama, perang Uhud. Ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka wajahnya dan penuh dengan darah bercampur dengan pasir, maka Malik bin Sinan radhiyallahu an minta izin kepada Abu Bakar untuk membersihkan wajah Rasul dengan mulutnya. Maka Rasul mengizinkannya. Kemudian darah-darah yang ada di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh mulut Malik ibn Sinan, ayahanda Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sampai mulutnya penuh dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, mujja ya Malik, muntahkan ya Malik. Tapi Malik mengisyaratkan, la ya Rasulullah, tidak. Mujja ya Malik, muntahkan ya Malik. Maka Malik mengatakan, la ya Rasul, sampai 3 kali, mujja ya Malik. Kemudian Malik malah menelan darah tersebut, kemudian mencabut pedangnya, kemudian masuk dalam peperangan. Kata Nabi SAW, man arada an yangdura ila rajulin min ahlil jannah, fal yangdur ila Malik bin Sinan. Barang siapa di antara kalian yang hendak melihat seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga, lihatlah Malik ibn Sinan radhiyallahu an. Itulah kecintaan para sahabat Rasul. Itu kecintaan yang hakiki, mengorbankan jiwa, ikhwan. Karena tidak semua orang yang bisa mengorbankan jiwanya untuk membela agama Islam ini. Sedikit sekali yang bisa menyerahkan jiwanya. Makanya para sahabat adalah orang yang paling mencintai Rasul dengan kecintaan yang betul-betul mencintai Rasul. Karena bukan hanya waktunya, bukan hanya hartanya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya anak-anaknya, tapi jiwanya diserahkan untuk dikorbankan dalam rangka membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ajak manusia untuk lebih mentaati Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Jauhi mereka, dakwahkan kepada mereka tentang larangan-larangan maksiat, karena ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, ikhwan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, wa haitsu dhaharal kuffar, kenapa orang kafir bisa dimenangkan? Kenapa orang kafir bisa mengepung kaum muslimin? Kenapa umat Islam bisa dikerubuni oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam? Kenapa mereka bisa berkuasa kepada orang kafir? Fa innama dzaka lidzunubil muslimin allati aujabat naqsa imanihim. Itu karena disebabkan umat Islam
mereka sudah gemar melakukan dosa, sudah gemar melakukan maksiat, sehingga dosa dan maksiat mereka mengurangi bahkan menghilangkan keimanan mereka. Karena kalau iman sudah tidak ada lagi, apa yang ditakuti oleh orang-orang kafir kepada kita? Hah? Apa yang ditakuti mereka kepada kita? Kalau iman sudah tidak ada lagi, masjid sudah kosong, atribut kaum muslimin sudah gaya-gaya barat, muslimah sudah menanggalkan aurat-aurat mereka, Al-Quran sudah ditinggalkan, sunnah Rasul sudah tidak diamalkan. Apa yang akan ditakutkan orang kafir dari kita kaum muslimin? Makanya di sini ikhwatu fiddin, yang menjadikan lemah kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah banyak terjerembab dalam perbuatan dosa dan maksiat, sehingga menghilangkan pamor, kegentaran di mata-mata musuh Islam, karena sudah tidak ada keimanan lagi pada dada-dada kaum muslimin. Maka ini penting ikhwatu fiddin, menanamkan keimanan. Ajak mereka kembali untuk ke masjid, kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Ajak mereka ke majelis ilmu. Karena Islam itu menang dari masjid. Islam itu menang berawal dari masjid. Ketika Nabi SAW pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, singgah di daerah namanya Quba, yang pertama dibangun Rasul adalah Masjid Quba. Dari sini berawal kemenangan kaum muslimin. Nabi mengajarkan Islam di masjid, Nabi mengajarkan jihad di masjid, Nabi mengajarkan semuanya di masjid. Maka kembalikan manusia ke dalam masjid, karena masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Kita lebih mudah berdiskusi dengan Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi kalau orang sudah mulai benci kepada masjid, jauh daripada masjid, jauh daripada majlis ilmu, maka ini akan terjadi kelemahan. Ikhwatu fiddin, tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah dalam agama. Sehingga Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami terjadi kepada agama kami. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah bagi kami kepada agama kami. Biarlah kau berikan musibah kepada anak-anak kami, berikanlah musibah kepada ekonomi kami, tapi jangan kau kirimkan musibah kepada agama kami. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan, demi Allah, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada manusia yang lebih besar daripada musibah kesesatan manusia daripada agamanya. Tidak ada musibah yang paling besar daripada musibah menista agama, menista Al-Quran, menista Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi menista Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat istiqamah di atas agama dan hidayah. Hidayah Islam dan hidayah sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala hidayahkan kepada siapa yang ia kehendakinya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwatu fiddin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.